Hari ini gue bakal review perjalanan gue selama 2 hari nyobain Versys 2,5. Jalanannya sih gue belum tahu kayak gimana, tapi tadi dikasih tahu sama Pak Michael, katanya jalanannya menurun gitu, banyak tikungan-tikungannya, dan dia bilang kalau ada jalanan yang tidak rata atau jalanan yang bergelombang suruh dihajar aja. Kita sih mulai perjalanan tuh pada hari Kamis pagi, yaitu sekitar jam 6 pagi kita harus sudah ada sampai Bandara Soekarno-Hatta, ketemu sama kru Kawasaki. Sandaran kursi, melipat kunci meja, serta menyimpan kembali sandaran kaki dan layar video ke tempat semula. Pastikan jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Sampai di Surabaya sekitar pukul 9 pagi atau setengah 10. Tanpa sarapan, tanpa apapun, kita harus melanjutkan perjalanan lagi menuju Bromo, langsung ke Bromo gitu. Kita makan itu sekitar jam setengah 12. Anak-anak kan sekitar ada 50 orang ya, dari berbagai macam media massa di Indonesia datang ikut nyobain Versys, itu ada sekitar 50 orang. Pas udah ketemu sama teman-teman, kira-kira nih kita udah bawa helm nih, udah bawa safety gear nih, udah bawa segala macamnya, udah siap banget nih buat touring nyobain Versys 2,5. Ternyata pihak KMI katanya cuma menyediakan 7 motor. Di situ sempat kayak, aduh 50 orang cuma 7 motor, gimana caranya kita nyobain motornya ya? Nah, gue penasaran nih nanya akhirnya ke PR, "Bro, beneran ini cuma ada 7 motor?" "Iya Yan, cuma ada 7 motor, nanti kita ganti-gantian." Wow, 50 media, 7 motor. Standarin 2 nggak nyampe. Kalau dari sistem tubuh badanku itu agak jinjit sih sebenarnya, karena saya tuh tingginya cuma sekitar 168 cm, jadi agak jinjit. Dan kalau dibilang berat sih kayaknya nggak terlalu berat ya, karena berarti setahu saya sih nggak nyampe 200 kilo, tapi nanti coba dicek lagi ya. Tapi kayaknya nggak nyampe 200 kilo, jadi nggak terlalu berat gitu dibandingkan beberapa motor adventure lainnya. Mesinnya juga cuma 250 cc, cuma 250 cc, jadi mungkin emang jauh lebih ringan kalau dibandingin sama Versys yang cc-nya lebih tinggi. Kalau suaranya sendiri sih standar kayak suara Ninja ya kali ya, mungkin ya suara Ninja. Cuman ini kan knalpotnya knalpot standar dan lebih difungsikan untuk adventure, jadi dia nggak terlalu mentingin perform suaranya kayak apa. Terus kalau karena ini tinggi, jadi kita bisa ngelihat ke depan tuh secara lebih luas ya. Karena emang sengaja didesain, nanti kan pasti orang kalau misal naik motor adventure tuh pasti berdiri. Jadinya bisa lebih jarak pandangnya bisa lebih luas, dan kita juga bisa pas lagi duduk juga bisa ngeliat lebih luas, karena emang kursinya ini jauh lebih tinggi sih dibandingkan beberapa motor adventure. Yang keren ini dia udah bisa untuk jadinya tuh bisa 2. Jadi kalau touring bisa langsung tip 2 kali. Jadi kita nggak perlu lagi disetting kayak motor-motor banyakan. Jadi udah dikasih sama Kawasaki kayak gitu. Setelah mengantri sekitar 3 jam,
barulah dapat motor. Dan hanya mencoba itu sekitar 30 menit karena treknya itu cuma sekitar 13 kilo. Jalanannya sih gue belum tahu kayak gimana, tapi tadi dikasih tahu sama Pak Michael katanya jalanannya menurun gitu, banyak tikungannya, dan dia bilang kalau ada jalanan yang tidak rata atau jalanan yang bergelombang suruh dihajar aja. Sekarang udah mulai siap-siap buat teman-teman juga, ada 7 motor dari mau ke bagian motor yang ada aksesorisnya di sini, ada box juga, ini ada buat tangan juga, terus juga ada fog lampnya di depan, jadi ini yang versi tourer ya. Dengan jalan yang berliku-liku dan cukup banyak lubang-lubang kecil, overall sih gue ngerasain lumayan oke lah ya. Dan perform mesinnya juga lumayan oke juga, torsinya juga di awal juga oke, powernya juga lumayan karena gue sampai dengan jalanan kecil dan cukup padat itu gue bisa mencapai kecepatan sekitar 70 km per jam. Dan ya itu lumayan lah ya, untuk not bad lah untuk jalanan atau touring kita kalau misalnya lagi keluar kota. Karena secara kapasitas mesinnya cuma 250 cc kan, beda lah jangan dibandingkan dengan versi yang 6,5 atau 1000. Lalu jalanan berkelok-kelok untuk perform keseimbangannya pas kita menikung itu oke, karena bannya itu sekitar 19 yang depan dan 17 untuk yang belakang. Cuman sayangnya ya untuk versi 2,5 ini masih belum dilengkapi dengan ban tubeless, tapi masih dengan ban yang ada ban dalamnya. Jadi kalau misalnya gembos atau kena paku ya dari para touring ya, teman-teman yang touring gitu. Cuman untuk pelek dan jari-jari segala macamnya itu oke lah.